Satu al-mahabbah sudah tadi, yang kedua al-khauf. Al-khauf, al-mahabbah dari mencintai Allah, cinta yang sangat pada Allah. Al-khauf, takut yang sangat kepada Allah. Iya, takut kepada Allah intinya. Ya, takut khauf, bahasa Arabnya khauf. Surat yang ke-79 ayat 40-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah, dia cegah emosi hawa nafsu, amarahnya dia tahan, dia penjarakan, dia rantai betul emosi hawa nafsu amarah kejahatannya itu, ya. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Itu buktinya apa? Dia cegah segala macam keburukan, ya. Nah, dengan mencegah keburukan, maksiat, dosa segala yang dilarang, diharamkan oleh Allah, dia cegah dari melakukan itu apa, Bu? Dijanjikan oleh Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah akan memberikan surga kepada orang tersebut. Jadi termasuk kata Rasulullah, 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan perlindungan di akhirat nanti di hari kiamat, yang tiada pertolongan dan perlindungan kecuali dari Allah. Salah satunya orang yang memiliki rasa takut yang sangat pada Allah. Uraiannya gimana? Yang dimaksudkan takut kepada Allah paling tidak ada 4 hal. Ya, Bu, paling tidak dikatakan orang itu takut kepada Allah ada 4 hal yang harus terpenuhi. Takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Takut kepada Allah jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Dari diri itu dari Allah? Dari diri kita nih. Petunjuk hidayah. Ya, kan ini Bu, takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya, dari diri kita. Kalau kita ya kita, nya itu kan berarti kan bahasa lainnya orang, dia, gitu kan? Ya. Takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Kalau kita pakai nya itu kita boleh, saya, kamu, kita itu boleh. Nya kembali ke kita. Takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Nya itu kan manusianya. Ya, kalau kita berarti kan objeknya kita. Kalau kamu, dia, tapi nya itu kan berarti umum. Ya, bisa nanti bisa kamu, bisa dia, bisa kita. Tapi yang dimaksudkanlah seseorang kan gitu. Ya, nyanya kita atau orang yang manusianya kan yang mencabut Allah. Paham ya? Takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari nyanya itu bukan Allah, nyanya orangnya itu. Ya, dalam ya dirinya orang itu ya. Poinnya langsung atau keterangan? Keterangannya ini. Yang A ini berarti yang A ya. Jadi yang dimaksudkan takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya itu, itulah orang-orang yang murtad. Orang murtad itu kan dicabut petunjuk hidayah dari Allah. Murtad. Orang itu murtad karena dicabut petunjuk hidayah dari Allah. Takut nggak kita, Bu? Nah, itulah yang kita khawatirkan. Berarti petunjuk hidayah rahmat Allah harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita pelihara, harus kita pertahankan. Sebab kalau enggak, gesekan dunia lebih kuat. Saya tidak perlu sebutkan namanya, tapi Ibu mungkin keingetan. Dulu ada seorang artis ya, dengan pesonanya itu, ada laki-laki yang tertarik Nasrani ya, bintang film katanya dia, artis ya, dia tertarik dengannya, kemudian dia masuk Islam. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Ya, perempuannya Bu yang menarik ini kan, yang cowoknya masuk Islam, cowoknya kan Nasrani.
dia adalah yaitu pembalap mobil, masih ingat ya? Nah, ya sudah ya. Nah ya pokoknya dia masuk Islam ya kan? Berarti kan masuk Islamnya wasilah perantara si artisin tadi kan? Ya. Begitu si dia sudah punya amal soleh yang baik, ini kan luar biasa loh itu Bu. Meninggal suaminya, ya. Kemudian dia nikah lagi dengan laki-laki yang Nasrani, dia malah masuk Nasrani, dia malah murtad. Nah itulah yang kita khawatirkan, ya. Ya pokoknya nggak usah disebut, kita pokoknya itu tahulah, ya. Karena menyebut itu nggak perlu ya. Tapi intinya khawatir ya seperti itu loh Bu. Yang ekstrim lagi, contohnya tentang kisah Ubaidillah. Masih ingat kisah Ubaidillah? Jangan tanya kisah yang mana, kisah yang mana. Mau tahu kisahnya? Kisahnya begini kisahnya. Jadi Ubaidillah ini Bu termasuk orang yang pertama masuk Islam. 100 orang yang pertama masuk Islam, salah satunya bernama Ubaidillah. Ikrar syahadatnya pegang tangan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sering mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi. Sering bermajelis ilmu dengan Nabi. Sering berjalan dengan Nabi. Mantap nggak? Nah, coba. Dekat sekali kan berarti dengan Nabi. Nah ketika kaum muslimat pada terjadi penyiksaan yang berat, salah satunya kematian dari Ibunda Sumayyah, yang kedua kakinya diikat dengan 2 kuda berlawanan, kemudian berbelah menjadi 2, tapi tetap dalam Islam, dia pertahankan Islam, tidak mau murtad ya, karena dia mengatakan aku sudah merasakan harumnya surga. Ubaidillah mengatakan, "Hai Rasul, ayo kita jangan takut, jangan lemah. Ayo, Allah pasti tolong kita. Jangan takut Rabbi, jangan lemah. Ayo kita berjihad, ayo kita berhijrah." Mantap kan Bu? Nabi itu bukannya lemah, bukan takut. Tapi Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dilakukan oleh Nabi kecuali atas wahyu dari Allah. Enggak ada perintah hijrah, enggak ada perintah jihad pada saat itu. Atau belum ada. Yang ada apa? Kufu aidiakum, cegah tanganmu, tahan tanganmu, kuatkan kesabaran, tingkatkan imanmu, perbaiki ibadahmu, ya, perhatikan sholatmu, pahami Al-Quran, kuatkan ukhuwah persatuan di antara kalian, ya, banyak doa zikir istighfar, mohon pertolongan kepada Allah, untuk yang diberi kekayaan agar menolong saudaranya yang sudah mu'alaf tapi masih menjadi budak untuk membebaskan. Dan itu yang paling banyak, salah satunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, salah satunya kan yang terkenal Bilal bin Rabah itu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita, sampailah perintah hijrah ke Habasah yang sekarang dikenal Ethiopia. Ibu, apa yang terjadi? Hanya 2 bulan atau kurang lebih dari 2 bulan, Ubaidillah yang tadi semangat tadi itu Bu, dia murtad, dia kepencut dengan anaknya seorang Nasrani, pendeta Nasrani, rahib Nasrani yang dikenal cantik dan kaya. Ibu ngerti? Ada sahabat Utsman, ada sahabat Ali, ada sahabat Hamzah atau sahabat yang lainnya ngingetin, "Hai Ubaidillah, kamu ini gimana? Kan kamu yang pingin hijrah. Kan kamu tahu hijrah ini untuk menyelamatkan iman, untuk menjaga iman hati kita biar kuat. Kok kamu malah murtad sih? Ayo istighfar, ayo tobat, ayo kembali. Diam kalian, aku udah bosan miskin." Nah itu, bosan miskin boleh, ya kerja keras, usaha yang benar, ya, bukan malah murtad. Memang murtad jalan pintas untuk menuju kaya, karena iming-imingnya kekayaan kan. Singkatnya Bu, dia murtad meninggalkan, nggak mempan nasihat dari sahabat Ali, sahabat Utsman, atau sahabat Ali, atau sahabat yang lainnya. Tapi Bu, dari murtadnya pun tak lama, hanya 1 atau 2 bulan dari murtadnya, dia mengendarai kuda dengan istri yang Nasrani tadi. Kudanya berontak ngamuk, terjatuhlah Ubaidillah dengan istrinya, dan kuda tadi nginjak kepalanya. Kuda tadi nginjak kepalanya Ubaidah sampai pecah.
itulah orang yang pertama kali murtad dari umatnya Rasulullah. Berarti nggak ada jaminan, Bu. Walaupun kita itu keturunan Nabi, misalkan kalau nggak imannya nggak dijaga, kalau akhlaknya ibadahnya nggak baik, ini kan coba pegang tangan Nabi lo salah ikrar syahadatnya, Bu, mantap toh. Sering berjalan dengan Nabi, sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca oleh Nabi. Bermajelis ilmunya dengan Nabi loh, Bu. Tapi dia tidak menjaga iman hidayahnya. Itulah yang dimaksudkan takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Ya, yang mencabut jelas Allah, karena yang punya hidayah adalah Allah. Apa nggak ngeri kita, Bu? Ya tak? Nah, takut itu kalau seperti tadi, orang tuh kalau udah dicabut petunjuk hidayah oleh Allah, Bu, udah tidak ada nilainya, Bu. Bukan main-main, karena memang godaan. Bukan masalah orang hitam, ya semuanya orang hitam, warnanya hitam. Itu hitam yang disuka warnanya. Loh, cantik kayak, Bu, orang Ethiopia itu tidak semuanya. Apakah orang Afrika semuanya hitam? Orang Amerika juga ada yang hitam, orang Perancis juga ada yang hitam. Nah itu nggak enak lah aku bilang. Bukan cantik, kan cantik putih, kaya. Wong itu, Bu, kadang-kadang orang tuh, kadang-kadang seorang istri kadang-kadang kalau sudah mata duitan nggak terlalu penting suami kok, mau pergi berapa hari pulang nggak penting, yang penting duit. Ada juga yang begitu. Nah, nauzubillah singkatnya begitu ya. Paham ya? Itu yang pertama, yang takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari diri. Nauzubillah makanya, Bu, kenapa kita kok suruh berdoa, Pak? Karena lemah kita ini. Doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Satu, wajib membolak-balikkan hati. Tetapkan aku di atas agamamu, tetapkan aku di atas petunjuk hidayahmu. Amin, gitu dong. Amin. Dan satu lagi doa yang tentang hati apa? Rabbana, tentang hati. Ya Allah, nggak boleh lupa. Nggak ada alasan tua. Nggak boleh. Kalau ibu sering melazimkan nggak lupa. Ini sama ibu-ibu aja saya maafin ini. Karena banyak Ustaz jadi. Banyak masalah hati kok. Kalau masalah hati dua aja itu tadi, doa cukup. Tadi Rabbana la tuzigh, Rabbana ya muqallibal qulub, kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Makanya sambil dipahami. Itulah ustadznya datang untuk mengingatkan dan mengulang-ulang biar tidak lupa. Yang lupa biar ingat, yang ingat biar tambah mantap. Makanya biar ngeh ini. Itu tentang hati. Bu, gejolak hati itu lebih dahsyat daripada gemuruhnya air yang mendidih loh, Bu. Kan dalam sadar itu gitu kan. Ada yang mengatakan, Rasul mengatakan gemuruhnya hati lebih dahsyat daripada gemuruhnya air yang mendidih. Kenapa? Kalau air mendidih nggak ketahuan, paling hancur jebol pancinya, termosnya, atau kompornya paling jebol itu kan. Dunia sifatnya kan. Tapi kalau hati sudah koyak, kalau hati sudah luka, Bu, apalagi sampai maaf ya sudah terasa sekali sakit yang berat sekali, sampai dia kalau ingat namanya, kalau dia keingetan langsung dia mengatakan luka yang kurasakan. Berat sekali tuh, Bu. Ya kan? Beratnya enggak? Kalau sudah luka itu, Bu. Makanya apa? Kalau sudah luka hati, koyak hati, berat. Iya, aku gini ngerti lah, Bu. Aku kan menginakkan gampangnya saja, Bu. Kan expert begini. Gini ya, sini. Sudah itu. Paham ya? You understand? Yes. Yang B sekarang, yang B.
Tadi kan yang A, takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Yang B, takut jika melanggar, takut jika melanggar hukum aturan syariat Allah. Masih banyak loh Bu ini. Aku muslim muslimah nerjang hukum waris. Takut melanggar hukum aturan syariat Allah. Takut melanggar atau takut jika melanggar hukum aturan syariat Allah. Kalau orang ngakunya iman kok nggak takut dengan aturan hukum syariat Allah, Bu, ya sudah. Makanya hakim itu Bu, kalau dia memutuskan perkara yang salah, neraka langsung. Kata Rasul begitu kan? Hakim 3, yang 1 surga, yang 2 neraka. Ya, pokoknya hakim yang tidak memutuskan perkara dengan adil, siap-siap aja masuk neraka. Ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya Bu, kalau salah pandangan manusia itu bisa saja, tapi yang paling ngeri pandangan Allah, Bu. Itu apa, dipuji disanjung manusia tapi ternyata Allah melaknat, Allah memurkainya. Oh, dia orang baik, enggak taunya kurang ajar, betul misalnya. Ya, yang C contohnya ya tadi berubah hukum waris, terus misalkan ngebohongin jual beli, itu kan melanggar. Kalau yang lebih lagi yang sering terkenal ya berzina, kemudian nyolong, termasuk judi. Nah, itu termasuk melanggar hukum syariat Allah. Pokoknya semua larangan-larangan. Tadi contoh itu contoh yang B, Bu. Melanggar hukum aturan syariat Allah, ngerubah-ngerubah. Berutang harus bayar. Boleh. Kalau ada yang ngutangin. Iya, ini belum tentu kasih. Ya. C, yang C yang dimaksudkan takut kepada Allah, yang C adalah takut jika dicampakkan ke dalam siksa nerakanya Allah. Ya. Takut jika C, takut jika dicampakkan ke dalam siksa nerakanya Allah. Neraka itu siksa, Bu. Saya enggak dicampakkan ke dalam siksa nerakanya Allah. Ada kiai cerita-cerita yang cekakakan tentang neraka. Itu enggak benar tuh. Saya enggak suka itu. Masa mengatakan ya ketika ada seorang nanti di akhirat, ya Bu, ini ada kiai cerita ini enggak benar ini. Menurut saya pelecehan itu. Ada nanti di akhirat ada orang yang disuruh masuk ke neraka, Allah perintahkan masuk neraka, malah dia lari kenceng ke neraka. Apa itu? Ditanya, itu dialog yang dibuat-buat kiai itu. Kok kamu kok semangat sekali? Disuruh masuk ke neraka? Ya Allah, iya dulu saya waktu di dunia saya kau perintahkan untuk sholat, saya bermalas-malas, malah kadang saya nggak sholat, ya. Dan itu menjadikan penyesalan bagi saya. Nah sekarang karena kau perintahkan aku masuk ke dalam neraka, ya saya semangat. Nah itu kan pelecehan kan? Nah itu nggak boleh dipercaya cerita itu. Ada tuh kiai, Bu, wah jamaahnya jutaan mungkin. Ya nanti lah nggak usah disebut ya. Ya ada tuh ngeri. Apa itu cerita? Masih jamaahnya banyak banget. Ya muridnya malah nggak ketawa-ketawa kok, ceritanya sambil ketawa-ketawa kok. Ya nanti kita mau tahu videonya, nanti saya setelkan videonya sejenak nanti setelah selesai. Kadang-kadang nggak ada isinya ya, cuma ketawa. Iya ketawanya ya, asal ada maknanya nggak apa-apa ya. Yang penting jangan ketawa tanpa sebab kan Bu ya. Pas lagi ketawa sendiri ya. D yang dimaksudkan takut kepada Allah, D ini gantian Ibu yang isi. Coba masa aku terus sih. Gimana Bu Putri, saya nggak apa-apa ini yang isi, yang saya lagi nggak apa-apa ini.
Oh iya sudah. Makasih Bu Putri atas keredoannya. Jadi yang di ini Bu perhatikan, nggak usah Ibu tulis dulu. Yang di ini adalah takut ketika diuji oleh Allah, Allah meninggalkan kita. Paham maksudnya? Takut ketika dalam ujian ditinggalkan oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah. Takut ketika dalam ujian ditinggalkan Allah, tidak ditolong. Takut ketika dalam ujian ditinggalkan Allah. Atau ditinggal Allah. Ngeri nggak Bu? Ya. Takut ya ketika dalam ujian tidak ditolong, ditinggalkan Allah dan tidak ditolongnya. Ditinggalkan Allah dan tidak ditolong. Berarti yang menguasai kita siapa Bu? Bukan. Kalau ketika sudah Allah meninggalkan kita, nggak nolong kita, yang menguasai kita siapa? Setan dan hawa nafsu. Hancurlah orang. Jadi seberat-beratnya ujian gini loh Bu. Seberat-beratnya ujian apapun, kalau Allah menolong pasti akan selamat kita. Nyata. Bu, seberat-berat ujian yang paling berat sekalipun, tapi Allah menolong kita, selamat kita Bu. Ya enggak? Ya. Tapi walaupun ujian ringan Bu. Halo, ini contoh paling gampang. Ujian ringan, tapi Allah nggak menolong kita, Allah meninggalkan kita. Habis. Mau tahu contohnya? Mau saya tunjukkan laki-laki yang bodoh atau wanita yang bodoh. Terserah Ibu pilih yang mana ini. Ya, satu cerita nanti bisa dibolak-balik sama saja ya. Saya ceritakan laki-laki yang bodoh dulu ya, biar nggak selalu wanita laki. Ya udah. Ada seorang suami Bu, sangat sayang sekali sama istrinya. Dia setia. Bu, istrinya hanya bilang ini, ya Allah, kiranya tanganku ini ada perhiasan kayaknya. Aku suka sekali. Istrinya baru ini nggak, dia cuma ngomong gitu Bu, langsung istrinya gimana ya diberikan suaminya bagaimana bisa membelikan itu ya. Terus ya Allah, kok motornya tetangga kok bagus ya, berikan. Pokoknya apa yang diinginkan istrinya belum ngomong aja Bu, dia berikan, sayang banget. Dan suami ini Bu, laki-laki ini Bu, digoda banyak wanita-wanita, bahkan ada wanita yang lebih cantik yang menggoda daripada istri. Secara wajah lebih cantik. Dia kaya, dia bos, dia direksi. Wah, tapi digoda banyak wanita, enggak mempan. Saya punya istri dan macam-macam. Sayang sekali Bu. Satu hari dia keluarlah dari rumahnya. Baru jalan sekitar 40 menit. Perjalanan ke kantornya itu mestinya 1 jam lebih. Tapi ini baru 45 menit. Loh, ini kayaknya ada tasku ketinggalan. Ini kayaknya surat-surat belum tak bawa ini. Maka baliklah dia ke rumah. Karena rumahnya nggak persis seperti Bu Putri, ini kan langsung bisa depan rumah kan, agak masuk gang begitu. Tapi biar ngambil singkat cepet gampangnya aja kan, parkirlah di mobilnya agak di jalan agak luar gitu. Dia langsung menuju ke rumahnya. Cepat. Dia biasanya dan tidak baru kali itu. Dia begitu masuk dia terkejut loh. Kok pintu depan rumah nggak kekunci? Dia mau salam nggak? Masuk lagi dia Bu. Begitu dia masuk ruang rumah, terkejutlah dia Bu, karena dari kamar pribadinya terdengarlah suara cekikak-cekiki istrinya dengan laki-laki yang lain. Terkejut sehingga tetangga kiri kanannya juga terkejut. Ada apa? Istriku selingkuh. Masya Allah. Akhirnya tetangga pada datang Bu. Ya itu. Usir dia dari rumahku. Diusirlah istrinya dengan laki-laki yang berselingkuh. Coba, padahal dia sayang sekali. Dia beri apa saja Bu, ya pokoknya dia sayang karena dia merasakan mendapatkan istrinya adalah bunga desa yang luar biasa pada saat itu. Stres dia Bu, stres dia jambak kepala dia jelek terus. Apa yang terjadi Bu? Esok harinya dia malah bunuh diri coba. Itu kan laki-laki yang goblok toh Bu. Lah iya kan.
Berarti kan dia ngikutin hawa nafsunya kan? Padahal kalau dia cerai sudah, tinggal sudah cerai, nanti cari lagi yang baik, ya kan? Ini contoh. Ini benar-benar. Loh iya. Lah aku sudah nyonten kayak gitu masih tanya. Lah ini kisah nyata. Ini ustadznya menggambarkan orang yang tidak ditolong oleh Allah. Berarti dia dikuasai oleh setan dan hawa nafsunya. Ini goblok atau bodoh? Kalau dibalik sama saja. Ya. Ya. Kalau dibalik sama saja. Istri yang setia, dia mau menikahi suaminya hanya modalnya ganteng dan celana kolor aja sebetulnya. Ya. Tapi tadi itu istrinya malah disakiti, malah yang stres dia malah bunuh diri. Sama aja misalnya. Ini biar gampang contoh orang yang apa? Takut kita, Bu, khawatir, Bu. Makanya kalau diuji itu, Bu, segera kita tingkatkan iman kita. Udah ini terus enggak ditolong. Habiskan, Bu. Enggak ngeri kan udah kayak gini nih. Nah, iya. Orang sakit bisa. Nah, itu termasuk nanti ada bahasan kajian ya, bentuk-bentuk kemaksiatan orang sakit. Ada nanti ada kajiannya. Sabar. Bukan. Nanti ada materi yang akan saya sampaikan suatu saat nanti, bentuk-bentuk maksiat yang dilakukan oleh orang yang sakit. Sabar. Salah satunya tidak ditolong oleh Allah. Nggak mesti tua. Kalau sakit kan nggak mengenal tua muda. Mati nggak kenal tua muda. Sudah tua sakit terus sudah ini. Ya nasib. Loh, iya toh. Nasib. Astagfirullah. Paham ya, Bu ya? Nah, ini dimaksud orang yang takut, yang seperti ini ngeri loh kita, Bu. Takut kita nanya. Oh, ujian tuh nggak mesti sakit loh, Bu. Kalau ujian menyenangkan, punya harta terus malah jadi sombong, jadi nggak ibadah, itu kan sama aja ditinggal oleh Allah. Wong kaya miskin itu ujian kok. Malah kadang-kadang ujian miskin banyak lulus. Berapa banyak? Korun contohnya. Diuji dengan kekayaan yang melimpah ruah. Gagal dia. Kan ada kan Bu, dulu ketika miskin sholatnya rajin. Doa, zikir, istighfar, baca Quran, tahajud, duha dia jalanin, kadang-kadang juga puasa. Ketika dia miskin, begitu diuji oleh Allah dengan kekayaan, dia malah apa? Dia malah bersyukur. Nah, ini namanya orang yang baik. Loh iya toh? Dia toh? Lo kan bener kan? Ketika dia miskin dia sabar, ya kan? Nah, ketika dia jadi kekayaan dia bersyukur kan baik kan? Nah, ada lagi orang yang kaya, Bu, diuji kekayaan oleh Allah, lupa diri, sampai sama keluarganya, saudaranya, sama orang tuanya aja nggak inget, Bu. Sombongnya ampun, tuh pelitnya 17 setan. Ya, ketika dia kaya begitu, sampai tetangganya teman datang, assalamualaikum, salam. Nggak lama kan kamu namunya, Jo. Namanya orang lupa diri kok. Ya, nauzubillah Tapi Bu, begitu dia diuji, jatuh dalam kemiskinan, kan roda berputar. Roda zaman memutar kan begitu. Jatuh dia dalam kemiskinan. Dia malah apa? Dia malah murtad juga. Kan jelek banget ini. Loh, kan jelek banget kan? Iya kan? Halo. Assalamualaikum. Masya Allah. Saya senang sekali bertemu dengan insya Allah hamba Allah calon penghuni surga ini. Amin ya robbal alamin. Masya Allah.